kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kaulah Allahku Tuhan, kau sungguh setia, kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau selalu ada di setiap musim hidupku, kau selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Kasih-Mu nyata Tuhan, kasih-Mu ku rasakan di setiap musim hidupku. Kau yang selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memenuhi kami, Kau memperlengkapi kami.
ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara semua. Semangat pagi bagi kita semua pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sebuah perkara yang terlihat sederhana, tetapi sebetulnya sangat amat menentukan. Dampaknya itu sangat amat besar ya terhadap diri kita. Bagaimana kita bisa memulai hari kita dengan terpengaruh atau tidak dengan hal ini, dan juga sangat besar dampaknya bagi orang lain. Apa itu? Nah, coba kita lihat di dalam Amsal 12 ayat 18 sampai 19. Amsal 12 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, coba kalau saudara renungkan dua ayat ini tadi, kira-kira kita sudah tahu ya, apa yang dampaknya begitu besar bagi orang lain dan juga bagi kita sendiri. Dan kalau tebakan saudara adalah lidah, ya saudara benar. Mari pagi hari ini kita merenungkan dengan baik. Ini bukan kata saya, bukan kata gereja, tetapi kata firman
Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau orang itu mulutnya lancang, itu seperti tikaman pedang. Ya. Mulut lancang itu berarti tidak bisa terkendali atau membuka seenaknya sendiri, tanpa mengerti dampaknya seperti apa. Saudara, orang pada zaman dahulu, mungkin juga sampai saat ini, bisa dipercayai pedang apabila, saya yakin, apabila orang itu bukan hanya handal, bisa memegang, tetapi bisa bertanggung jawab dengan pedang yang dipercayakan. Ya. Contohnya, kalau saudara tinggal di Indonesia hari-hari ini, saudara pasti familiar yang namanya arit atau celurit, saudara. Nah, itu digunakan untuk apa? Bukan untuk bertengkar, tetapi digunakan untuk menyiangi rumput-rumput yang perlu dibuang, yang tidak baik. Ya, kalau kata orang Jawa Timur itu ngarit gitu ya, saudara ya. Bukan untuk yang lain, ya. Fungsinya diciptakan untuk itu. Tetapi apabila seseorang tidak bisa bertanggung jawab dengan benda itu, ya, lancang dengan benda itu, maka benda yang sama bisa juga digunakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Jadi di sini bukan salah mulutnya, bukan salah bendanya, tetapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab atau tidak dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Saudara, kalau benda seperti pedang, arit, celurit itu bisa diambil, ya, supaya tidak disalahgunakan. Nah, saudara, apakah mau mulut kita diambil supaya tidak salah menggemakannya, supaya tidak salah mengucapkannya? Makanya biarlah kitab Amsal ini menasehati kita, seperti kalimat berikutnya mengatakan, lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Bukankah ini sebuah perkara yang luar biasa, saudara? Lidah kalau kita gunakan dengan tepat, mulut kalau kita gunakan dengan tepat, it brings healing, restoration. Bukankah kita ini, kalau saudara renungkan baik-baik ya, bukankah merupakan hal yang luar biasa apabila dunia kita diisi dengan orang-orang yang mulutnya itu mendatangkan kesembuhan. Saudara, tidak dituliskan di sini lidah pendeta A, lidah hamba Tuhan C, lidah Nabi A mendatangkan kesembuhan, tidak. Tetapi di sini dituliskan jelas, ceto gitu ya. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara mau ditumpang tangan, tumpang kaki, bahkan tumpang tindih oleh pendeta nabi siapapun. Tapi kalau setelah itu dari lidah saudara mengatakan, percuma, tidak mungkin sembuh. Ini sudah terminal, ini sudah tidak mungkin sembuh. Yos mate ay. Ya itulah yang akan Anda terima. Nanti kita akan baca di ayat lainnya, ada ayat yang mendukungnya. Tapi titik berat saya di sini adalah lidah orang yang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Lidah orang yang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Mari saling mendatangkan kesembuhan satu sama lain. Bagaimana caranya? Biarlah kita minta Roh Kudus untuk menjaga lidah bibir kita, sehingga lidah kita itu adalah lidah yang bijak. Ayat berikutnya mengatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Artinya apa? Saudara, value Anda, ini menurut pandangan saya, value Anda, nilai diri Anda, itu akan ditentukan dari pembicaraan Anda, apa yang Anda katakan. Kalau yang Anda katakan adalah ternyata dusta, hanya omongan kosong, bualan-bualan saja, value Anda akan suatu saat akan mengalami devaluasi, bahkan mungkin minus atau nol. Tapi apabila bibir yang Anda miliki ini Anda gunakan untuk mengatakan kebenaran, itu tetap untuk selama-lamanya. Nanti suatu saat akan ada orang yang mengatakan, saya ingat Bapak A pernah mengatakan ini, value-nya masih ada. Ya, nilainya masih bernilai. Oleh karena itu pilihan ada di tangan saudara. Ya. Apakah pagi hari ini kita mau menyerahkan lidah bibir kita, atau kita mau membiarkan mulut kita liar sepanjang hari ini? Orang ngomong apa, kita komentari supaya kita kelihatan pintar. Orang ngomong apa, kita balas supaya kita kelihatan pintar. Dan kita mau mengucapkan apa saja seenak kita.
ya, tanpa mempertanggungjawabkan pedang yang terhunus dan kemudian tergoyang kemana-mana bisa melukai banyak orang, atau kita mau menjadi orang bijak dalam hal lidah kita, sehingga ketika kita mengucapkan sesuatu, it brings healing, mendatangkan kesembuhan. Yakobus 3 ayat 5 juga mengatakan demikian, saudara. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, saudara, kalau ayat ini saya cenderung ingin mengasosiasikannya, ini saya pribadi, dengan relasi kita di dalam rumah tangga secara gamblangnya gitu ya. Dalam rumah tangga. Saya ingin mengatakan bahwa sesuai dengan Yakobus 3 ayat 5, saudara, bahwa lidah kita atau kata-kata yang kita katakan itu bisa menjadi peluru yang melukai orang lain, atau yang lain bisa menjadi benih yang membangkitkan orang lain. Saya mengutip ini dari Gary Chapman, seorang konsultan pernikahan dan kehidupan keluarga. Ya, lidah kita, kata-kata kita bisa berubah menjadi peluru, membunuh orang lain, atau bisa menjadi benih yang ketika menempel bertumbuh, membangun orang itu. Ya, seperti kata Yakobus 3 ayat 5 ini, bagian tubuh kecil lidah ini apa sih? Kecil, tapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Mari pagi hari ini, ketika saudara mengawali hari ini, ayo kita sama-sama mau menjaga lidah kita. Ya, menjaga lidah supaya yang kita ucapkan itu benar-benar adalah firman Tuhan. Bukan kutuk, bukan mengeluh, bukan yang lain-lain. Memang daging ini lemah, tapi roh itu penurut, saudara. Oleh karena itu tunduk pada Roh Kudus. Ya, satu ayat lagi, Yakobus 3, kali ini mungkin agak panjang. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jawabannya tidak ada. Air tawar ya air tawar, air asin ya air asin, pahit ya pahit. Ya, tidak mungkin bisa mengeluarkan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, pilihan bagi saudara pagi hari ini, apa yang mau keluar dari mulut saudara? Berkatkah atau kutukkah? Kutuk ini bisa tidak disadari loh, saudara. Bisa saja tanpa Anda bermaksud. Ya, secara sadar Anda tidak bermaksud, tetapi karena tekanan batin, maka secara tidak sadar Anda bisa mengucapkan kutuk tanpa tidak sadar. Oh, itu bisa. Dan itu bukan murni salah Anda. Itu karena tubuh Anda mengeluarkan reaksi. Seakan-akan berbicaranya tidak sadar dan lembut, tetapi ternyata itu sebuah hal yang sangat bisa melukai orang lain, gitu ya. Tidak sadar, Anda tidak sepenuhnya salah. Oleh karena itu, baiklah kita menghadapi tekanan, menghadapi kehidupan ini, kita ingat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku tidak mau dari lidahku ini aku mengutuk tapi juga memberkati. Aku tidak mau dari sumber mata air itu memancarkan dua air yang berbeda. Aku mau mulutku cuma mengatakan berkat. Aku mau mulutku cuma mengatakan kalimat-kalimat firman Tuhan. Aku mau supaya lidahku ini menjadi lidah orang bijak sehingga mendatangkan kesembuhan. Saudara, pagi hari ini simple, tidak rumit. Ayo sama-sama minta pada Roh Kudus supaya kita bisa menjaga lidah kita. Saya percaya
ketika kita bisa menjaga lidah kita. Tentunya menjaga lidah itu bukan berarti mengatakan kalimat yang positif saja, enggak. Saya tidak menganjurkan kita untuk mengatakan kalimat positif. Saya garis bawahi, saya tidak menganjurkan saudara untuk mengatakan kalimat positif. Tapi saya mengajak kita semua untuk memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Karena positif belum tentu firman Tuhan, tapi firman Tuhan selalu mendatangkan hal-hal yang baik dan luar biasa. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara, kita berdoa supaya Tuhan berkenan memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita, dan lidah bibir kita juga dituntun oleh Roh Kudus. Saya berhenti sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut lain kesempatan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi hari ini kami telah belajar mengenai menjaga lidah. Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami ucapkan, dituntun oleh Roh Kudus. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.